seperti pura Ulun Danu yang berdiri kokoh di tepi Danau Beratan. Kehidupan kita seringkali dihadapkan pada arus dan gelombang yang datang silih berganti. Namun dalam kesejukan dan ketenangan yang kita temukan di tempat ini, kita belajar bahwa keteguhan hati dan ketenangan pikiran adalah kunci untuk menghadapi semua tantangan. Seperti Danau Beratan yang hening, memantulkan bayangan keagungan, menyatu dengan embusan angin lembut yang membawa damai ke setiap sudut hati. Di sini, alam berbicara dalam bahasa sunyi, mengajarkan bahwa dalam keheningan dan keindahan yang murni, kita dapat menemukan jiwa kedamaian yang abadi. Ayo, 1, 2, 3, tahan lagi. Masih banyak di belakang ya? 1, 2, 3, ganti gaya, 1, 2, 3. Kondisi hujan dan di Kuning Tabanan Bali Wisata Ulun Danu Beratan. Oke, lanjut. Setelah berfoto bersama, kami memasuki kawasan wisata Ulun Danu Beratan. Hujan rintik dan kabut tebal menyelimuti, membuat suasana semakin syahdu, meski pengambilan gambar menjadi terbatas. Hawanya di sini cukup dingin. Itu taman-taman, di sana ada taman-taman. Di sana ada taman-taman. Kalau mau langsung ke pura, langsung ada di depan sana. Dan lagi-lagi di wisata sini tidak boleh membawa, tidak boleh menerbangkan drone sama sekali. Jadi seperti tidak bisa mengeksplor terlalu jauh. Sayang sekali. Seharusnya di sini bisa eksplor banyak-banyak bukit dan danau-danau yang harus dieksplor lebih indah ketika lewat drone. Tapi sayang sekali ya. Di tengah eksplorasi, kami mendapati adanya acara sembahyang adat Bali. Namun, tampaknya prosesi sudah berakhir. Meski begitu, aroma dupa yang masih tersisa dan jejak-jejak persembahan di pura memberikan sentuhan spiritual yang mendalam. Momen ini mengingatkan kami bahwa setiap sudut Bali tidak hanya menyimpan keindahan alam, tetapi juga nafas tradisi dan spiritualitas yang hidup. Kondisi berkabut dan hujan.
Pembetek Ngeranjing. Ini masih cari tempat yang Kami juga menemukan sebuah patung unik yang membawa nampan di atas kepala dengan tulisan pengelukatan. Patung ini menarik perhatian kami, seolah menjadi simbol dari proses penyucian diri yang menjadi bagian penting dalam tradisi spiritual Bali. Pengelukatan melambangkan ritual pembersihan lahir dan batin, mengajarkan bahwa setiap perjalanan baik fisik maupun spiritual perlu dimulai dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Keberadaan patung ini menambah makna perjalanan kami, mengingatkan bahwa alam dan budaya Bali selalu terjalin dalam harmoni yang indah. Di depan kami berdiri megah Pura Ulundanu Beratan, pura ikonik yang pernah menghiasi pecahan uang 50.000 edisi tahun 2005. Melihat langsung keindahan pura yang dulu hanya terlihat di uang kertas ini menghadirkan rasa kagum tersendiri. Terletak di tepi Danau Beratan dengan kabut tebal yang menyelimuti, pura ini seakan bercerita tentang kedalaman sejarah dan budaya Bali. Di samping Pura Ulundanu Beratan, hamparan taman bunga yang memanjakan mata menambah keindahan tempat ini. Berbagai jenis bunga bermekaran dengan warna-warna yang cerah, menciptakan kontras yang indah dengan suasana pura yang tenang dan kabut tebal yang menyelimuti. Keberadaan taman ini tidak hanya mempercantik pemandangan, tetapi juga memberikan kesan segar dan damai, seakan mengajak setiap pengunjung untuk sejenak melupakan hiruk-pikuk dunia dan menikmati ketenangan alam. Tak jauh dari Pura Ulundanu, kami juga menemukan sebuah monumen bersejarah, yaitu Monumen Banjir Batu 22 Desember 2016. Monumen ini menjadi pengingat peristiwa alam yang pernah melanda kawasan ini. Ketika hujan deras memicu banjir bandang yang membawa batu-batu besar dari perbukitan sekitar. Keberadaan monumen ini tidak hanya mengenang kejadian tersebut, tetapi juga menjadi simbol ketangguhan masyarakat setempat dalam menghadapi bencana. Di tengah keindahan alam dan ketenangan danau, monumen ini mengingatkan kita bahwa alam selalu memiliki cerita, baik tentang keindahan maupun tantangan. Sebenarnya bagus sih guys, tapi terhalang oleh cuaca. Hai guys.
Meski belum sepenuhnya tereksplorasi karena hujan, perjalanan mengelilingi Ulun Danau Beratan tetap meninggalkan kesan yang mendalam. Saat kami melangkah menuju pintu keluar, melewati pepohonan rindang dan udara yang sejuk, kami diingatkan bahwa seperti dalam hidup, tak semua hal selalu berjalan sesuai rencana. Kadang, hujan dan kabut menghalangi pandangan. Namun justru disitulah kita belajar menikmati setiap momen apa adanya. Seperti danau yang tetap tenang di bawah guyuran hujan, kita pun harus belajar menerima segala situasi dengan lapang hati. Percaya bahwa setiap rintik membawa pesan dan setiap perjalanan memiliki pelajarannya sendiri. Bisa kan? Itu nomor Setelah menikmati ketenangan Danau Beratan, kami melanjutkan perjalanan menuju Bloom Garden untuk makan siang sekaligus menikmati keindahan taman bunga yang megah. Makan siang di Bloom Garden terasa istimewa dengan beragam menu yang bervariasi dan lezat. Setiap hidangan tersaji dengan penuh cita rasa, membuat teman-teman menikmati setiap suapan dengan begitu lahap. Suasana semakin hangat ketika beberapa di antara kami makan bersama keluarga, menambah keakraban dan kebersamaan. Di tengah keindahan taman bunga yang megah, momen makan siang ini menjadi lebih dari sekedar bersantap. Ini adalah waktu untuk berbagi cerita, tawa, dan kenangan indah bersama orang-orang tersayang. Setelah kenyang menikmati hidangan yang lezat, kami langsung berkeliling menikmati pesona bunga-bunga yang bermekaran dengan warna-warni yang cerah. Kekreatifan dalam penataan taman berpadu dengan keindahan alam sekitar, membuat tempat ini terlihat seperti lukisan alam yang hidup. Setiap sudutnya memancarkan harmoni yang memikat, seolah mengajak kami tenggelam dalam keindahan yang begitu menenangkan dan mempesona ini. Di Bloom Garden, kami juga berkesempatan untuk memetik buah stroberi langsung dari kebunnya. Dengan warna merah cerah yang menggiurkan, setiap buah stroberi tampak segar dan manis, menambah keseruan dalam perjalanan kami. Aktivitas ini tidak hanya memberikan pengalaman yang menyenangkan, tetapi juga mendekatkan kami pada alam. Rasanya begitu memuaskan ketika bisa menikmati buah segar hasil petikan tangan sendiri, membuat momen di Bloom Garden semakin lengkap dan berkesan. Temukan keindahan yang begitu mendalam, dari pantai hingga gunung megah, pesona Nusantara tak pernah goyah. Ekstasi bawa kita ke setiap cerita,
Pesona alam membuat kita terpana. Sementara itu, kami dari Assembling Saxophone menikmati momen berfoto bersama, mengabadikan keindahan dan kebersamaan di tengah suasana yang sejuk dan berkabut. Setiap momen menjadi kenangan istimewa, mengingatkan kami pada kesejukan udara pegunungan dan kehangatan persahabatan di tengah keindahan Bloom Garden. Kabut yang menyelimuti menambah kesan magis, membuat setiap jepretan terasa lebih dalam dan penuh makna. Dari pantai hingga gunung megah. Kebersamaan ini, di mana setiap senyuman hangat dan tawa ringan yang menambah keakraban di setiap langkah. Dan di tempat yang indah ini, kami tidak hanya berbagi momen, tetapi juga saling menguatkan dan menikmati kehadiran satu sama lain. Setiap momen diabadikan dalam ingatan, mengingatkan bahwa persahabatan sejati adalah sesuatu yang berharga, yang terus menghangatkan hati dimanapun kami berada. Dengan ekstasi kita jelajah bersama, menyusuri dunia yang mempesona. Dari pantai hingga gunung megah, pesona Nusantara tak pernah goyah. Ekspresi bawa kita ke setiap cerita, pesona alam membuat kita terpana. Kita terpana. Kita telusur, menemukan cinta yang tak terukur. Bersama ekstasi panjatkan rasa syukur, menjaga keindahan yang tak pernah luntur. Mari kita jaga bumi pertiwi dengan ekstasi alam tetap lestari. Bersama jelajahi Nusantara, menikmati alam yang luar biasa. Explore. Setelah puas menikmati keindahan bunga di Bloom Garden, perjalanan kami lanjutkan menuju pusat oleh-oleh jogger. Sang sopir bus pun dengan sigap membawa kami melintasi jalan-jalan Bali, menuju tempat di mana kami bisa mencari kenang-kenangan khas yang unik. Di jogger, kami siap berburu barang-barang lucu dan kreatif khas dari Bali, yang tak hanya menjadi oleh-oleh, tetapi juga sebagai pengingat akan pulau yang indah ini. Jogger adalah salah satu pusat oleh-oleh paling ikonik di Bali, terkenal dengan produk-produk unik dan penuh humor. Terletak di kawasan Kuta dan Bedugul, Jogger dikenal sebagai pabrik kata-kata, karena setiap barang yang dijual di sana memiliki kalimat atau permainan kata yang kreatif dan lucu, mulai dari tas, kaos, sendal, hingga souvenir khas lainnya. Selain itu, Jogger menjadi favorit wisatawan karena kualitas produknya yang tinggi dan desainnya yang khas serta original. Interior tokonya sendiri pun didekorasi dengan berbagai dekorasi dan kutipan-kutipan lucu, yang membuat pengalaman berbelanja terasa menyenangkan dan berbeda dari pusat oleh-oleh lainnya. Tak hanya sekedar tempat berbelanja, Jogger menawarkan suasana yang membuat pengunjung merasa seperti berada di tempat wisata unik dan kreatif, menjadi destinasi yang wajib dikunjungi ketika berada di Bali. Tak terasa, Jogger menjadi destinasi terakhir kami dalam perjalanan penuh kenangan ini di Bali. Setelah menjelajahi tempat-tempat indah, mengenal budaya yang kaya, dan menikmati momen kebersamaan, kami pun bersiap pulang membawa sejuta kenangan yang tak terlupakan. Terima kasih sudah ikut bersama kami dalam perjalanan ini. Semoga di kesempatan berikutnya kita bisa kembali mengeksplor Bali dengan pengalaman yang lebih seru. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya.
Perjalanan di Bali ini mengajarkan kita bahwa keindahan bukan hanya apa yang terlihat mata, tetapi juga apa yang dirasakan hati. Setiap langkah di pulau ini membawa pelajaran tentang menghargai budaya yang kaya, merasakan ketenangan alam, dan memperkuat ikatan kebersamaan. Dalam setiap momen, Bali mengingatkan kita untuk merenung, menikmati yang ada, dan memahami nilai-nilai kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Semoga kenangan di pulau ini menjadi pengingat bahwa dalam perjalanan hidup, keindahan sejati adalah ketika kita hadir sepenuhnya dan bersama dengan orang-orang yang berarti.